Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu wa tamassaka bisunnatihi wasallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa'ila rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita kembali memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis yang tentunya majelis ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala beserta para hamba-hambanya yang mulia yang taat kepadanya. Betapa tidak majelis yang seperti ini rahimakumullah, yaitu majelis ilmu yang mana di sini kita membicarakan tentang kitab Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita lihat pula di luar sana begitu banyak majelis yang lain, artinya perkumpulan-perkumpulan yang lain dalam hal dunia, tetapi tentunya majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah majelis yang membicarakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak hadis ya yang menjelaskan tentang keutamaan duduk di majelis ilmu, di antaranya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim ya. Demikian juga man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ya atau mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, ini hadis yang sering kita dengarkan ya, Tetapi tentunya hadis ini kalau kita renungkan, ini yang melebihkan majelis-majelis yang dilaksanakan ya khususnya di masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita juga kan sekarang ini banyak majelis yang selain ini. Banyak di televisi juga ada majelis ya, atau di HP kita juga ada majelis, di YouTube ada majelis taklim, atau di mana saja ya, di laptop kita mungkin ada juga majelis taklim. Tetapi secara khusus hadis ini menerangkan kepada kita, bagi orang yang sengaja melakukan satu usaha, melakukan satu perjalanan dengan niat untuk menuntut ilmu agama, dengan niat untuk belajar ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Walaupun bukan otomatis, ikhwan ya. Walaupun bukan otomatis, tetapi tentunya dengan kita hadir di majelis ilmu, maka di sana kita akan banyak mendengarkan nasihat-nasihat bagaimana kita menjauhkan diri dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mendapatkan nasihat untuk menuju atau mencari jalan yang kemudian dengan jalan itu kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan lewat majelis ilmu, ikhwan, kita susah untuk
berada di jalan istiqomah itu. Sehingga ini dengan hadirnya kita saja di majelis ilmu, maka ini sudah merupakan pahala bagi kita. Walaupun mungkin yang kita dapatkan di majelis ilmu itu relatif. Apalagi mungkin penceramahnya yang biasa-biasa, tetapi atau mungkin kita mengantuk, ya. Kan ada orang yang datang di majelis ilmu memang tidur, mengantuk. Saya nasihatkan, kalau antum mengantuk, biarlah mengantuk di majelis ilmu. Ya, walaupun jangan juga sering-sering, ya. Kalau sudah agak berat-berat, boleh pergi wudu. Karena khawatirnya menular kepada tetangganya. Kalau semuanya mengantuk, apalagi juga pematerinya mengantuk, ya ini juga musibah. Tapi walaupun mungkin mengantuk, karena ini kasuistik, ya kita mungkin seharian capek, tiba-tiba datang di majelis ilmu, khusyuk kelihatannya, tetapi di awan-awan, ya perhatiannya. Ya, tetapi dengan hal ini dia sudah juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ikhwan, ini yang perlu kita ketahui pula, ya, bahwa ya ini sekarang zaman fitnah, ya zaman fitnah. Begitu banyak sarana-sarana yang hari ini dengan mudahnya kita dapat melakukan dosa, sengaja atau tidak sengaja. Apalagi ini, ya, ini barang kecil ini sekarang ini musibah kalau kita tidak bijaksana memanfaatkan. Terkadang kita tidak sengaja melihat hal-hal yang tidak baik di alat kecil ini, ya, tetapi mungkin ada iklan, bahkan ceramah-ceramahnya ustadz yang di YouTube, ya, ustadz Ahlus Sunnah, apalagi yang sudah banyak sudah banyak tayangannya, itu sudah disusupi oleh iklan. Ya, bukan permintaannya si ustadz itu, baru iklannya ya bertentangan juga dengan biasa ceramahnya si ustadz itu. Ini waliyazubillah. Makanya saya nasihatkan ikhwan, mari kita berbanyak asar, ya, bukan sholat asar. Asar itu jejak, karena di hari kiamat nanti jejak kita itu akan mempersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa si fulan melaksanakan ini, si fulan melaksanakan ini, si fulan melaksanakan ini. Makanya hikmahnya kenapa orang sholat sunnah itu pindah-pindah, ya, hikmahnya kenapa orang sholat sunnah, sholat wajib dia di sini, ketika sholat sunnah dia pindah, bukan di satu tempat. Itu hikmahnya agar bukan cuma satu yang mempersaksikan. Umpamanya ubin atau tehel yang ini kita berdiri di sini, usahakan cari tempat yang lain, di tehel yang lain, di keramik yang lain, supaya pula keramik itu juga mempersaksikan bahwa dia sholat sunnah di sini, atau dinding yang lain, atau tempat-tempat yang lain. Tetapi waliyazubillah ikhwan, ingat juga kebalikan daripada itu. Hati-hati. Kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka benda-benda, tempat-tempat yang kita bermaksiat itu akan pula mempersaksikan di hadapan Allah bahwa si fulan berbuat seperti ini, si fulan berbuat seperti ini. Jadi jangan antum kira antum tidak dilihat oleh orang, ya. Walaupun mungkin bagi antum, ya, pengawasan Allah mungkin agak kurang, tetapi yakin dan percaya bahwa benda-benda yang mempersaksikan antum, walaupun benda mati sekarang ini, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak akan mempersaksikan pula akan apa-apa yang kita kerjakan, yang baik ataupun yang buruk. Jadi perbanyak, ya. Antum saja ke sini, itu berapa saksi itu? Ya, apalagi antum naik motor, mungkin kalau naik mobil mungkin lain, ya. Naik motor, ya. Ya Allah wala menjelas apa saja yang kita laksanakan, kebaikankah itu dan keburukankah itu, waliyazubillah, itu juga akan mempersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk atau tema yang akan kami bicarakan yakni pelajaran-pelajaran yang terdapat dalam surah Al-Lahab.
Ya, surah yang keberapa ini Al-Lahab? 100, 100, 100. Apa arti Al-Lahab? Abu Lahab. Al-Lahab, Abu Lahab. Iya. Betul? Ya, karena memang ada bicara tentang Abu Lahab. Namun Al-Lahab itu bukan Abu Lahab. Bukan Abu Lahab. Al-Lahab yang dimaksud di sini adalah api yang bergejolak. Wabillahi rahimakumullah, insyaallah ini yang akan kita angkat beberapa pelajaran yang terdapat dalam surah Al-Lahab ini. Al-Lahab ini tentunya surat yang sangat populer ya, yang tentunya semua kita sudah hafal. Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Perhatikan di sini ya. Tabbat, bukan tabbat tiada ya. Ada kekeliruan di sini, tabbat tiada. Tabbat ya, tabbat yada. Nah, ini banyak di sini ya, tabbat ta ya, di situ ada hamas. Hamasnya ta itu ketika dia mati ada suara yang berdesis, tabbat. Ada dua huruf itu kalau dia mati keluar suara, ta dengan ka. Makanya kalau kita takbir bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Hamas ya. Hamas itu banyak, bukan cuma, tapi uniknya dua huruf hamas ini, ta dengan ka, dia keluar napas ketika dia mati. Kalau yang lain keluar napas ha, fa itu ketika hidup. Tapi ta dengan ka keluar napas ketika dia mati. Tabbat ya, tabbat dengan ka, Allahu ya begitu ya, bukan Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar itu ka-nya orang Indonesia begitu. Kalau orang Arab bukan begitu. Ya, kalau aslinya itu ka, Allahu ada suara yang hamas ya. Ada hamas yang keluar. Jadi kalau azan pula begitu ya, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Itu kurang sempurna ya ka-nya itu. Tabbat yada. Kalau mau latihannya ini dipisahkan dulu ya. Kalau mau latihan ini memang ini agak berat ya. Saya kalau di halaqah tarbiyah ada sampai 3 bulan hanya ini dia baca. Siapa yang hadir di halaqah tarbiyah saya, ada sampai 3 bulan ini yang dia perlancar. Tabbat. Nah, kalau kita mau latihan dipisahkan dulu. Tabbat baru yada. Dipisahkan ya, tabbat yada. Kalau sudah lancar baru disambung ya. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Jadi ada tasdid ya, bukan watab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi perhatikan di sini ya. Di surah ini ada huruf-huruf yang mirip, ha dengan ha. Hati-hati ya, ha dengan ha. Ini kadang-kadang tertukar. Kadang-kadang tertukar ya. Yang dimaksud di Al-Qur'an ha, tapi kita baca ha. Perbedaan ha dengan ha, kalau ha bergetar pita suara. Ha. Kalau ha tidak. Ha. Ya. Contoh di sini wamra'atuhu hammalatal hatab fi jidha. Itu baru ha. Fi jidha hablum mim masad. Fabila rahimakumullah. Artinya tabbat yada abi lahabi wa tabb. Jadi harus tasdid ya, wa tabb, bukan watab.
binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naron zatal lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Nah, ini ya, ini yang diambil, sayasla naron zatal lahab, lahab diambil dari nama surah ini, Al-Lahab, api yang bergejolak. Wamratuhu, dan istrinya, hammalatal hatab, dan istrinya, dan bagi istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablum, ya, fi jidiha, ini biasa orang fi jidiha hablum, itu keliru ya. Itu ada dua hadis itu, fi jidiha hablum, nah itu beda ya, fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali dari sabut. Kita ambil beberapa faidah dari ayat ini, ya, dari surah ini. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Asbabul nuzulnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lahab ini, ketika ini periode Mekah, ya, periode Mekah. Makanya surat ini disebut dengan surat Makkiyah. Karena memang ini masih awal-awal, turun ketika masih awal-awal periode Mekah. Kita tahu bahwa periode Mekah itu periode yang sangat berat. Makanya dijelaskan dalam tafsir, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mendapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah ini kepada kerabatnya, kepada keluarganya, ya, fa'anzir asyiratakal muqarrabin, maka berilah peringatan kepada orang-orang yang terdekat dengan engkau. Ini sudah turun perintah. Tapi kalau awal-awal itu belum ada perintah seperti itu masih sembunyi-sembunyi. Ketika sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengumpulkan kaumnya di suatu tempat. Beliau naik di atas bukit. Setelah beliau naik di atas bukit, apa kata beliau Rasulullah SAW? Apakah kalian percaya kepada aku kalau aku mengabarkan kepada kalian bahwa akan ada pasukan yang menyerang kalian dari balik bukit ini? Ya, ini ketika awal-awal, ikhwan. Ketika awal-awal dan penentangan begitu besar. Tapi apa kata kaumnya ketika mendengarkan perkataan beliau? Apakah kalian percaya kalau aku mengabarkan kepada kalian akan ada pasukan yang menyerang kalian dari bukit ini? Apa kata mereka, kaumnya yang hadir ketika itu? Kami percaya. Bayangkan itu ya, kami percaya. Padahal mereka sangat benci dengan Rasulullah. Kenapa dipercaya? Karena memang di masyarakatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu memang beliau dipercaya. Tidak ada beliau itu melakukan sesuatu yang kemudian menjatuhkan kredibilitas beliau. Sampai ada gelar Al-Amin itu. Gelar Al-Amin itu gelar yang diberikan oleh kaumnya. Bukan yang gelar yang diberikan oleh sahabatnya, bukan. Yang diberikan oleh kaumnya yang notabene ketika itu masih kafir. Diberikan kepercayaan kepada beliau Al-Amin. Nah, ini juga pelajaran bagi kita, ikhwan. Ya, apalagi kita ini mungkin dai, perlu kita menjaga kredibilitas kita. Perlu kita menjaga muruah kita, harga diri kita. Tapi Rasulullah, ya Masya Allah, ya beliau sudah, bayangkan itu, kami percaya ya Rasulullah, ya Muhammad, kami percaya kalau Anda mengabarkan kepada kami bahwa akan ada yang musuh yang menyerang dari bukit ini. Setelah itu, apa kata beliau? Apakah kalian percaya ya kalau aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Di sini mereka sudah mulai bimbang. Ya, sudah mulai bimbang. Bayangkan ya, mereka dengan pertanyaan yang pertama tadi, mereka mengatakan percaya padahal musuh yang datang ini. Kalau Nabi mengabarkan ada musuh, maka siap-siap, mereka akan siap-siap menghadapi musuh. Tapi ketika beliau mengatakan, apakah kalian percaya bahwa aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Mendengarkan ini, yang saat itu hadir pula Abu Lahab, tokoh yang dibicarakan di surah ini. Hadir juga Abu Lahab. Apa kata kaumnya ya? Apa kata kaumnya? Apakah dengan tujuan ini engkau mengumpulkan kami?
Kemudian apa kata Abu Lahab yang hadir ketika itu? Celaka engkau wahai Muhammad. Celaka engkau, tabat ya Muhammad. Seketika pula firman Allah Subhanahu wa taala turun. Ketika Abu Lahab mengatakan tabat celaka ya Muhammad, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tabat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Diulang ya. Ini betul-betul memang menggambarkan bahwa kebinasaan yang sangat kepada Abu Lahab itu. Siapakah Abu Lahab ini? Abu Lahab ini adalah paman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya, paman sungguh. Abu Lahab ini nama aslinya Abul Uzza. Abul Uzza bin Abdul Muttalib. Kunyah beliau Abu Utaibah. Abu Utaibah dan Abu Lahab. Abu Lahab itu kunyah yang sangat baik. Karena beliau itu memiliki wajah yang berseri-seri. Jadi Lahab itu wajah yang berseri-seri. Maka disebut, dia ini orang yang tampan ya. Orang yang tampan, orang yang gagah. Rambutnya itu sangat baik, sangat bagus. Wajahnya itu berseri-seri, maka dia disebut dengan Abu Lahab. Paman beliau sendiri masih satu fam dengan beliau, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Dan di sini juga pelajaran fadhil rahimakumullah bahwa Allah Subhanahu wa taala di sini bukan mengatakan celakalah tabat yada Abul Uzza. Padahal namanya Abul Uzza. Tetapi Allah mengatakan dengan kunyahnya Abu Lahab. Kenapa? Karena kunyah itu sesuatu yang sangat dibanggakan. Kunyah merupakan sesuatu yang sangat dibanggakan ketika itu. Dan beliau dan Abu Lahab ini bangga dengan kunyah itu, Abu Lahab. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan memanggil namanya, tetapi menyebut kunyahnya. Tabat yada abi Lahab, Abu Lahab. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa kalau kita bangga dengan sebutan kita, kunyah kita, apa-apa yang melekat di kita, tetapi kalau kebanggaan itu bukan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan juga menghinakan kita dengan sebutan-sebutan itu. Ini kan banyak orang sekarang yang bangga disebut-sebut. Ya, disebut sebagai inilah. Tetapi hati-hati, kalau semua itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, khawatir Allah Subhanahu wa taala juga akan menghinakan kita lewat sebutan itu. Begitu pula Al-Qur'an. Al-Qur'an, kalau kita berinteraksi dengan Al-Qur'an bukan karena Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, bisa-bisa pula kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an itu. Tetapi kalau kita berinteraksi dengan Al-Qur'an itu tentunya dengan mengharap wajah Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Al-Qur'an itu juga akan memuliakan kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah akan memuliakan suatu kaum dengan kitab ini Al-Qur'an dan menghinakan yang lain juga dengan Al-Qur'an. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi ini adalah paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita baca di sirah ya, kita baca di kitab-kitab sirah, pamannya ini betul-betul memang begitu membenci dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai diceritakan itu, kemana saja beliau pergi ketika beliau mendakwakan agama ini, selalu paman beliau ini ada di sampingnya. Untuk apa? Bukan untuk membela beliau, tetapi untuk menjatuhkan citra diri beliau. Ketika beliau menyeru kepada agama, wahai kaumku, kalian percaya bahwa aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah hanya sebagai satu-satunya sembahan dan tidak menjadikan yang lain patung-patung dan segala macam. Setelah beliau selesai menyampaikan dakwahnya, seketika itu pula pamannya langsung mengatakan, jangan percaya, dia ini orang yang pendusta, dia ini pembawa agama baru, dia ini orang yang pendusta, jangan percaya. Begitu seterusnya. Kemana saja beliau pergi, beliau juga ikut. Jadi kemana saja Rasulullah pergi, dia juga ikut. Padahal paman beliau sendiri. Ikhwan, kita belum pernah merasakan hal yang seperti ini. Beratnya dakwah Rasulullah SAW. Ketika kita berdakwah tidak ada paman kita ikut-ikut. Kemudian menghina kita, menjatuhkan diri kita, citra kita. Tidak ada.
Tapi apa yang Rasulullah rasakan seperti itu, dan itu sering sekali dilakukan oleh paman beliau ini, Abu Lahab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berfaedah padanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Termasuk yang dimaksud oleh para mufassirin dalam ayat ini, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berguna harta yang ada padanya dan apa yang dia usahakan. Yang dia usahakan itu adalah anaknya sendiri. Itu tidak berguna. Sampai ada perkataan beliau, ada perkataan orang ini ya, ini bukan, tidak bisa kita sebut beliau ya, karena ini adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataannya ketika Rasulullah sedang menyampaikan dakwanya, apa katanya? Kalau sekiranya apa yang keponakanku ini katakan benar, bahwa akan ada hari akhir, bahwa hanya Allah yang benar, yang satu-satunya yang hak untuk kita sembah, maka aku akan menjadikan hartaku dan anakku sebagai tebusannya. Nah, ini yang kemudian turun firman Allah ini, ma agna anhu maluhu wa ma kasabu. Tidaklah berfaedah kepadanya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sedangkan di matinya saja, ikhwan, di matinya saja dalam sejarah, matinya Abu Lahab ini sampai dia itu mendapatkan satu penyakit yang kemudian anak-anaknya itu semua pergi meninggalkan dia. Karena dia mendapatkan satu penyakit yang orang lain tidak mau dekat-dekat di dia. Di dunia saja dia sudah mendapatkan azab. Saya naron zatal lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya yang pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar di sini ada yang mentafsirkan suatu kinayah, suatu kiasan. Istrinya namanya Ummu Jamil. Nama aslinya adalah Arwa bin Harb. Ini Arwa bin Harb apa Ummu Jamil ini, dia saudari dari Abu Sufyan. Yang kan itu ya, Abu Sufyan, saudari dari Abu Sufyan. Berarti tantenya Muawiyah. Karena Muawiyah itu anaknya Abu Sufyan. Bapaknya Muawiyah Abu Sufyan, sepupunya Nabi. Jadi Ummu Jamil ini kerjanya itu, ya dalam kinayah, dalam pemahaman kinayah atau kiasan, pembawa kayu bakar itu dia selalu yang membawa-bawa berita-berita apa namanya? Kalau zaman sekarang disebut hoax. Ya, berita-berita gosip hoax. Selalu dia membawa itu ya, kabar-kabar yang ini, yang tidak betul. Ya, makanya disebutkan di sini hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Maksud juga dari firman Allah Subhanahu wa taala, saya naron zatal lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api neraka, wa mra'atuhu, dan juga istrinya. Jadi dia masuk neraka dan juga istrinya, Ummu Jamil atau Arwa binti Harb. Fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali dari sabut. Ya, ini juga satu bentuk kehinaan nanti di hari kiamat ketika dia digantungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di lehernya itu ada siksaan di hari kiamat. Wabillahi rahimakumullah, salah satu pula pelajaran yang penting dari firman Allah Subhanahu wa taala ini yang perlu juga untuk kita jadikan satu bahan tadabbur, bahwa surah Al-Lahab ini, kalau kita mengetahui Fuan, ya, kalau kita mengetahui bahwa Al-Qur'an ketika itu bukan cuma sekedar bacaan-bacaan biasa. Mungkin seperti sekarang ini. Di zaman dulu ketika Al-Qur'an itu turun, itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa di kalangan orang-orang Arab. Maka ketika ada satu surah atau ayat yang turun, maka itu satu Mekah itu menjadi heboh. Ketika ayat ini turun, perlu kita ketahui bahwa Abu Lahab masih hidup. Dia belum meninggal. Karena tadi kan asbabun nuzulnya turun firman Allah Subhanahu wa taala ini, tabat siada, itu ketika Abu Lahab mengatakan tabat selaka ya Muhammad. Langsung turun firman Allah ini. Begitu pula istrinya masih hidup. Dan ini membuktikan salah satu mukjizat dari Al-Qur'an ini, bahwa benar-benar memang Al-Qur'an itu sesuatu yang yang tidak bisa diragukan lagi tentang isinya. Padahal bisa saja sebenarnya kalau Abu Lahab dengan istrinya ini mau membatalkan firman Allah ini, bisa. Dia kumpulkan kaumnya, apa susahnya? Dia kan tokoh Quraisy, pamannya. Dia kumpulkan kaumnya, apalagi dia banyak followernya, banyak pengikutnya kan? Abu Lahab ini banyak pengikutnya. Apa susahnya dia kumpulkan kaumnya di satu tempat? Ya. Ini kan firman Allah sudah memvonis dia masuk neraka. Saya naron zatal lahab wa mra'atuhu.
Dia akan masuk ke dalam api neraka yang berjulak dengan istrinya. Vonis ini vonis. Padahal kalau dia mau ya, kalau dia mau membatalkan firman Allah ini, bisa dia lakukan. Wahai kaumku, telah turun firman Allah yang mengatakan aku masuk neraka. Saksikan bahwa sekarang aku masuk Islam. Bisa kan? Walaupun mungkin bohong-bohong dia. Tetapi sampai dia meninggal dunia dan istrinya tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam. Bahwa memang sudah digariskan ya, bahwa Abu Lahab dan istrinya itu masuk neraka, penghuni neraka. Padahal ada orang-orang yang lebih kejam daripada mereka berdua ini. Masuk Islam. Siapa contohnya? Yang perempuan. Hindun. Siapa itu Hindun? Hindun ini istrinya Muawiyah. Sepupunya, berarti kalau istrinya Muawiyah, berarti Hindun dengan Ummu Jamil ini istrinya Abu Lahab baku ipar. Karena Muawiyah kakak adik dengan Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Sementara Hindun istrinya Muawiyah. Apakah kejamannya Hindun? Yang sampai Rasulullah itu betul-betul memang ketika Hindun masuk Islam, dia tidak mau lihat mukanya Hindun. Kenapa? Dia pernah kunyah jantungnya Hamzah, pamannya Nabi, di perang Uhud. Karena dendamnya ketika di perang Badar ada saudaranya dibunuh. Ketika perang Uhud, memang dia berperan di situ. Jadi dulu perempuan-perempuan juga memang jadi supporter memang dulu. Ketika dia dapat Hamzah, pamannya Nabi, terbunuh, dia langsung robek jantungnya dan dia kunyah jantungnya. Dan Nabi sangat berat ketika itu. Tetapi di akhir ketika di Fatu Mekah ya, Hindun masuk Islam. Dan tidak cukup dengan itu, beberapa kali perang juga beliau masih ikut ketika sudah Islam ya, dan dia mengubarkan perang juga, termasuk di Romawi dia masih turun. Khalid bin Walid itu panglima perang dulu di pasukan Quraisy. Waktu perang Uhud, Khalid bin Walid itu masih musuh, masih di pasukan musuh perang Uhud. Ya, dia masih pimpin perang tapi di kubu musuh. Tapi dia masuk Islam, ya, masuk Islam. Tetapi yang dua orang ini tidak masuk Islam sampai dia mati. Ini menggambarkan pula kemujizatan dari Al-Quran itu. Bahwa Allah memang sudah tahu tidak akan masuk Islam dua orang ini. Tidak akan masuk Islam. Padahal dulu banyak orang munafik ya. Artinya orang munafik pura-pura masuk Islam. Rahimakumullah. Mungkin ini yang kita bisa bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tentunya apa-apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini, dengan harapan kita bisa mengambil ibroh, ya, mengambil manfaat, khususnya kita menjaga hidayah. Perlu kita untuk menjaga hidayah, karena hidayah ini tidak mudah. Paman beliau pula Abu Thalib, yang kalau Abu Lahab paman beliau juga, tetapi paman beliau yang banyak membenci beliau. Tetapi Abu Thalib itu juga paman beliau yang banyak membela beliau. Paman beliau yang banyak membela beliau. Tetapi juga di akhir hayatnya juga tidak masuk Islam. Di akhir hayatnya tidak masuk Islam. Makanya perlu untuk kita menjaga hidayah. Tidak gampang ikhwan. Ya, tidak gampang ini ketika kita sudah mendapatkan hidayah, jangan kita alhamdulillah sudah Islam. Jangan ya. Perlu untuk kita selalu memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita juga belum tahu bagaimana di akhir hayat kita. Apakah kita berada di barisan para pejuang atau para pecundang? Ini yang dapat kita sampaikan ya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.